Di video terakhir ini, kita akan membahas pengembangan lebih lanjut dari konsep garis kuadrat terkecil yang sebelumnya digunakan dalam regresi linier. Pengembangan ini dikenal sebagai kuadrat terkecil linier, di mana kita diberikan sejumlah titik data serta sekumpulan fungsi basis yang bebas linier. Berbeda dengan regresi linier yang hanya menggunakan bentuk fungsi f(x) sama dengan ax plus b, dalam kuadrat terkecil linier, fungsi regresi yang kita cari dinyatakan sebagai kombinasi linier dari fungsi-fungsi basis yang telah ditentukan. Sebagai contoh, misalnya kita memilih fungsi basisnya adalah terdiri dari 3. Di sini 1x kemudian x kuadrat, maka sebetulnya kita sedang membangun fungsi regresi kuadratik. Sama seperti sebelumnya, kita akan meminimumkan galat antara titik data yang asli dengan fungsi regresi yang kita buat. Namun, kali ini kita memiliki beberapa koefisien, yang mana koefisien ini diambil dari kombinasi linier, ya, koefisien kombinasi linier dari fungsi-fungsi basis yang sebelumnya dibahas. Oleh karena itu, kita perlu menghitung turunan parsial dari fungsi galat terhadap masing-masing koefisien tersebut dan mengesetnya sama dengan 0, ya, sebagaimana konsep minimisasi yang sudah kita ketahui bersama, ya, untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, ilustrasi dari konsep kuadrat terkecil linier dapat kita lihat pada regresi polinomial. Untuk regresi polinomial ini, fungsi basis yang digunakannya adalah f(ix) sama dengan x pangkat i, di mana i-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai m. Sebagai contoh yang sederhana yang juga sebelumnya sudah diilustrasikan, ketika kita mengambil m-nya sama dengan 2, maka kita akan punya 3 fungsi basis, ya, 1 x kemudian x kuadrat. Dengan kata lain, dengan mengambil m sama dengan 2 ya, dari polinom berderajat m ini, kita akan menentukan fungsi regresi yang berbentuk parabola. Nah, dalam kasus fungsi parabola ini, proses regresi akan menghasilkan SPL yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel. Karena di sini untuk fungsi parabola kita akan menentukan nilai A, B, dan C, ya. Sehingga turunan terhadap A, B, dan C yang kita buat sama dengan 0 ini akan menghasilkan 3 buah persamaan. Ya, dalam hal ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linier yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel. Penyelesaian SPL ini akan memberikan koefisien parabola yang merupakan fungsi terbaik yang meminimumkan galat. Nah, saya kira demikian materi untuk pekan ini mengenai pencocokan kurva, ya. Yang lebih spesifik lagi kita membahas salah satu jenis saja dari pencocokan kurva, yaitu regresi, karena interpolasi sudah dibahas di materi UTS. Kita telah mempelajari berbagai konsep terkait regresi, mulai dari regresi linier, kemudian transformasi linearisasi untuk regresi nonlinier, dan pengembangan dari garis kuadrat terkecil linier, ya, yang mana dibahas di pembahasan regresi polinomial menggunakan metode kuadrat terkecil linier. Sebagai penutup sekaligus untuk mengevaluasi pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari, silahkan dijawab
3 soal ini, dan nanti mohon jawabannya untuk ditulis tangan dan dikumpulkan di web kelas IPB untuk kemudian saya nilai dan akan menjadi poin kehadiran untuk kuliah pekan ke-9 ini. Demikian untuk video perkuliahan kita pekan ke-9. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam penyampaian video ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan kita akan bertemu secara offline di pekan ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.